Shalom, selamat siang bagi kita semua. Ya, puji Tuhan kita kembali lagi berkumpul di tempat ini bersama-sama. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema mengantisipasi kemerosotan rohani. Sebetulnya kalau tanpa ada tema ini pun kita sebagai orang Kristen sudah seharusnya sadar bagaimana sih kita mengantisipasi supaya kemudian kerohanian kita tidak makin hari makin menurun. Namun ya kita akan belajar bersama-sama tentang tema ini. Mengantisipasi kemerosotan rohani. Agak belibet ya. Ya, mungkin selama kita kita bersekolah, kita pernah mendengar peribahasa yang mengatakan sedia payung sebelum hujan. Atau bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga sering mengucapkan hal ini. Ya, sekedar mengingatkan rekan kerja kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, atau bahkan juga kita mengingatkan akan diri kita sendiri. Betapa pentingnya kepada kita untuk selalu berjaga-jaga sebelum kita melakukan segala sesuatu. Selalu berjaga-jaga mengantisipasi diri kita agar kelak menghadapi masalah kita sudah tahu apa dan langkah yang tepat seperti apa yang harus kita ambil di dalam kehidupan kita. Karena di setiap keputusan yang akan kita ambil, kita harus berpikir bahwa apa yang kemudian akan terjadi ke depannya. Ketika kita melakukan tindakan A, kita harus berpikir terlebih dahulu kira-kira dampak ke depan kepada diri saya apa sih? Bisa berdampak positifkah atau bisa bahkan berdampak negatif, bukan hanya kepada diri kita sendiri, tapi juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, sama halnya dengan bagaimana kita mengantisipasi kemerosotan rohani kita. Di dalam setiap kepercayaan, di dalam setiap keyakinan, pasti selalu ada atau selalu menekankan betapa pentingnya bersikap siaga dalam menghadapi tantangan hidup. Karena kemerosotan rohani yang terjadi dalam kehidupan kita tidak serta-merta seperti kayak contoh kita makan cabai. Ketika kita makan cabai, dampaknya cepat kita rasakan. Langsung kita merasakan pedasnya pada waktu itu. Tapi kalau berbicara tentang kerohanian hidup atau kemerosotan rohani, itu seringkali tidak kita sadari dalam kehidupan kita. Dan mungkin kalau saya boleh mengambil contoh, sama halnya yang seperti yang pernah terjadi kepada bangsa Israel. Mungkin bangsa Israel bisa kita jadikan sebagai contoh di dalam kemerosotan rohani. Di dalam perjalanan kehidupan mereka, kalau kita mau melihat bersama-sama bagaimana Allah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir sampai kemudian sampai di tanah perjanjian. Lantas apakah kemudian kehidupan rohani mereka semakin meningkat? Tentu tidak. Bangsa Israel seringkali atau di dalam Hosea pasal 7 boleh kita baca, teman-teman boleh melihat bagaimana bangsa Israel itu berbaur dengan bangsa-bangsa kafir yang ada di sekitar mereka. Mereka kemudian tidak lagi mengandalkan Tuhan. Bangsa Israel mulai berkompromi dengan bangsa-bangsa lain. Bahkan mereka kemudian mengikuti cara kerja daripada bangsa-bangsa tersebut. Tidak hanya cara kerja mereka, sampai kepada bahkan cara mereka beribadah pun diikuti oleh bangsa Israel pada waktu itu. Inilah yang kemudian terjadi kepada bangsa Israel. Berkompromi dengan bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka pada waktu itu membuat bangsa Israel lambat laun menjadi jauh dengan Tuhan. Bangsa Israel tidak lagi tunduk kepada otoritas Tuhan pada waktu itu. Ya, seringkali kemerosotan rohani yang terjadi demikian. Perlahan-lahan menggerogoti iman kita. Terjadi karena ya kadang kita pun sering berkompromi dengan, kalau bahasa teologinya, dengan dunia ini.
Kita mulai mengikuti prinsip atau gaya hidup dunia yang bertentangan dengan ajaran atau dengan kebenaran firman Tuhan. Hal ini tidak secara langsung kita terang-terangan menolak Tuhan, tapi perlahan-lahan membuat kita semakin hari semakin meninggalkan iman kita, semakin kita jauh daripada Tuhan. Dengan mengikuti atau dengan berkompromi dengan dunia, kita perlahan-lahan menyesuaikan diri, bahkan pola pikir kita dan juga cara hidup kita mengikuti apa yang kemudian dengan gaya hidup dunia. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, di mana Rasul Paulus mengingatkan kepada kita supaya janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Di dalam surat Roma ini, ketika kita tahu siapa sebetulnya diri kita, ketika kita tahu identitas diri kita, maka ada kewajiban yang kemudian harus kita turuti di dalamnya. Ada sebuah tindakan yang harus kita lakukan, yang dimana kewajiban atau tindakan itu mengarah kepada Allah sendiri. Kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita semakin sadar betapa pentingnya untuk hidup di dalam Tuhan. Namun seringkali di dalam kehidupan kita, setiap keputusan kecil yang kemudian kita ambil di dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita mulai berkompromi dengan ya mungkin dosa-dosa kecil. Namun kembali lagi saya percaya bahwa di dunia ini tidak ada dosa itu kalau ini dosa dibagi-bagi. Oh ini dosa kecil, dosa besar. Bagi saya semua dosa yang kemudian kita lakukan adalah sama di mata Tuhan. Berbicara tentang metanoia, ketika hal tersebut meleset sedikit saja, ya hal itu sudah bertentangan dengan apa yang kemudian Tuhan perintahkan kepada kita. Tidak sesuai lagi, tidak sama lagi. Itu yang sering terjadi, bahwa kita berpikir bahwa tindakan ini hanya tindakan kecil kok, nggak akan berdampak besar dalam kehidupan kita. Namun mulai dari tindakan kecil itulah kita terkadang membiasakan hal itu terjadi. Dari tindakan itulah kemudian kita memelihara hal tersebut sedikit demi sedikit menjadi bukit. Maka penting bagi kita untuk menyadari hal tersebut. Jangan kemudian kita terlalu sering berkompromi dengan hal-hal yang demikian. Menganggap bahwa hal kecil atau kesalahan kecil yang kita lakukan tidak akan berdampak besar. Dengan kita mentolerir hal tersebut, hal itu akan menggoyahkan kehidupan kita, akan berdampak dalam kehidupan kita. Dan juga kemerosotan rohani dimulai bagaimana seringkali kita mengabaikan doa dan firman Tuhan. Ya ini hal-hal yang sepele. Kalau saya mau bertanya ke teman-teman semua, apakah kalau di STT itu sering tanya, apakah mahasiswa STT udah selesai nggak sih baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Sudah selesai, Mel? Bahkan saya pun seringkali bikin jadwal untuk baca Alkitab, seringkali nggak selesai. Sangat susah bagi kita untuk melakukan hal tersebut. Kita seringkali menyepelekan hal itu. Bahkan seringkali kalau kita mengajarkan kepada anak-anak, selesai bangun tidur kita harus berdoa dulu.
baru kemudian kita mulai pelan-pelan melakukan aktivitas. Pertanyaannya, apakah hal yang kita ajarkan telah kita praktekkan dalam kehidupan kita? Sesimpel berdoa, bangun tidur, makan, atau bahkan sebelum kita memulai pekerjaan kita, sudahkah kita mulai dengan doa? Ini yang seringkali terjadi. Kita terkadang menyepelekan hal-hal ini, sehingga membuat hubungan kita dengan Tuhan mulai melemah semakin hari. Ya, kalau mau diibaratkan kata seperti, coba kita pakai HP kita sepanjang hari tanpa di-charge. Pasti lambat laut baterainya makin berkurang sehingga sampai mati. Ya, firman Tuhan diibaratkan sebagai daya kita untuk dalam kehidupan kerohanian kita. Maka ketika kita mengabaikan doa dan juga firman Tuhan, membuat kita menjadi hilang kepekaan kita terhadap dosa. Ketika kita mengabaikan hal tersebut, maka gampang sekali kita untuk melakukan dosa. Orang renungan tiap hari kok bisa melakukan dosa, apalagi yang nggak renungan. Dengan kita tidak melakukan hal tersebut, mengabaikan doa, mengabaikan firman Tuhan dan lain sebagainya, kita sangat-sangat mudah untuk terjerumus ke dalam dosa. Karena cara iblis untuk menggoda manusia tidak sama halnya dengan ketika kita nonton film horor. Jump scare-nya pasti kita tahu. Berbeda halnya dengan ketika iblis mencoba untuk membawa manusia menjauh dari Tuhan. Di mana titik yang membuat kita nyaman, di mana titik yang mungkin dalam kehidupan kita menjadi senang dengan hal-hal tersebut, di titik itulah kemudian iblis akan membawa kita semakin menjauh daripada Tuhan. Di titik itulah yang akan dipakai iblis untuk membuat kita melemahkan iman kita kepada Tuhan. Maka penting bagi kita untuk selalu mengandalkan Tuhan melalui doa, melalui perenungan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan juga dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33, boleh minta Bang Ajan buat baca, Bang. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hal tersebutlah yang terjadi kepada bangsa Israel pada waktu itu. Bergaul dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah membawa pemahaman yang sama kepada bangsa Israel, yang seharusnya mereka membawa pengaruh kepada bangsa itu. Namun tidak demikian. Bangsa Israel justru mengikuti pola hidup dari bangsa-bangsa itu. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun demikian. Mungkin kita boleh cross check lagi pergaulan kita, teman-teman kita, apakah membawa kita semakin hidup dekat dengan Tuhan, ataukah membawa kehidupan kita semakin jauh daripada Tuhan? Itu yang perlu kita sama-sama belajar, bahwa pergaulan yang buruk pun akan membawa dampak yang buruk di dalam kehidupan kita. Sampai kepada kita seringkali juga menganggap diri kita hebat dengan apa yang kemudian kita punya, dengan pengetahuan yang kita dapatkan. Hal itu juga yang membuat kerohanian kita semakin merosot hari demi hari. Lantas pertanyaan kepada kita, bagaimana supaya kita jangan sampai mengalami kemerosotan rohani dalam kehidupan kita? Ada beberapa hal yang penting yang bisa kita ambil untuk mencegah hal tersebut. Yang
Yang pertama, hidup di dalam ketaatan dan ketekunan kepada Tuhan. Kita kemudian harus terus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Hal ini bukanlah tindakan 1 atau 2 kali, melainkan harus terus-menerus kita pelihara di dalam kehidupan kita. Sama halnya ketika kita mau menanam pohon atau mau menanam mau menanam sesuatu. Seiring dengan berjalannya waktu, tanaman tersebut harus kita pupuk, harus kita kasih air dan lain sebagainya. Harus dirawat. Demikian dengan hidup dalam ketaatan dan juga ketekunan. Perlu perawatan di dalamnya. Bagaimana ya dengan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yohanes 15 ayat yang keempat mengatakan, tetaplah tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya setiap hari. Inilah yang perlu kita sama-sama pelajari. Kita pelihara hidup ketaatan kita pelihara ketekunan hidup kita di dalam Tuhan. Peka terhadap suara Roh Kudus. Ini mungkin agak aneh ya kalau didengar. Gimana sih kita mau peka dengan suara Roh Kudus? Ya, satu-satunya cara, saya percaya satu-satunya cara supaya kita peka akan suara Roh Kudus, bagaimana kita merenungkan, bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Baru kemudian kita tahu bahwa itu Roh Kudus yang kemudian berbicara. Mungkin banyak kesaksian di luar sana yang kemudian mengatasnamakan tentang Roh Kudus. Tapi peka terhadap suara Roh Kudus, kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kalau kita tidak memelihara ketaatan kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan tahu hal tersebut. Yang selanjutnya, memiliki komunitas yang sehat. Penting bagi kita untuk memiliki komunitas iman yang sehat agar saling menguatkan, saling membangun iman yang benar di dalam kehidupan kerohanian kita. Hal inilah yang perlu kita pelihara di dalam kita mengantisipasi kemerosotan rohani. Susah sebutannya. Ya. Beberapa poin ini mungkin perlu untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, tidak hanya 1-2 kali, tapi juga kalau alangkah baiknya kalau kita konsisten di dalam melakukannya. Jatuh bangun pasti akan ada. Ya. Tapi kalau kita setia di dalam melakukan hal tersebut, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan terus menolong kita. Maka selalu siap siaga di dalam kehidupan rohani kita, menjaga kehidupan, menjaga kekudusan hidup kita di dalam Tuhan dengan selalu senantiasa berpegang kepada pengajaran, berpegang kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa.